Pemirsa, kita akan langsung menuju ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk melihat kondisi di sana jelang sidang. Sudah ada rekan kami, Leo Sate yang berada di sana. Leo, seperti apa kondisi terkini di sana dan apa saja sebenarnya agenda sidang pada hari ini? Ya, Rizky dan juga pemirsa, mantan Kadif Propam Polri yang juga terdakwa dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir J pada hari ini memang kembali akan menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ini di mana persidangan nanti akan berlangsung di ruang utama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan rencananya akan dimulai pada pukul 9.30 waktu Indonesia Barat pagi nanti. Untuk situasi dan kondisi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sendiri pada saat ini memang kami belum melihat adanya kedatangan baik kedatangan terdakwa Ferdy Sambo ataupun kuasa hukumnya maupun begitu juga dengan jaksa penuntut umum. Untuk ruangan sidang sendiri saat ini masih dalam keadaan tertutup karena memang seperti persidangan-persidangan sebelumnya persidangan biasanya dimulai pada pukul 10 hingga atau pukul 11 siang. Rizky dan juga pemirsa, pada hari ini sendiri persidangan nantinya agendanya adalah pembacaan dan tuntutan dari jaksa penuntut umum untuk terdakwa Ferdy Sambo. Lalu bagaimana nanti jalannya persidangan, bagaimana apakah nantinya jaksa penuntut umum ini akan membacakan tuntutannya, apakah Ferdy Sambo nanti dituntut dengan hukuman maksimal oleh jaksa penuntut umum atau sebaliknya adakah keringanan seperti persidangan terdakwa lainnya yang berlangsung pada Senin kemarin, yakni persidangan Kuat Ma'ruf dan Ricky Rijal, di mana jaksa penuntut umum menuntut 8 tahun penjara terhadap dua terdakwa sebelumnya, yakni Ricky Rijal dan Kuat Ma'ruf. Tentunya tuntutan ini menjadi ranah atau wewenang dari jaksa penuntut umum sendiri. Namun bila kita mengikuti persidangan kasus ini sejak digelar pada awal persidangan hingga saat ini, setidaknya kita bisa mendapat gambaran atau poin-poin inti dari perjalanan persidangan selama ini, di mana pada awal persidangan jaksa penuntut umum ini mendakwakan para tersangka termasuk terdakwa Ferdy Sambo ini dengan salah satunya adalah pasal 340 KUHP, di mana ancamannya adalah hukuman mati, penjara seumur hidup atau maksimal maksud kami hukuman mati, penjara seumur hidup atau hukuman maksimal 20 tahun penjara. Nah, hal inilah yang selama ini di dalam persidangan menjadi argumentasi jaksa, di mana jaksa penuntut umum selama ini berusaha membuktikan kepada majelis hakim mengenai adanya perencanaan dalam peristiwa pembunuhan ini, yakni sesuai dengan dakwaan yang dilayangkan oleh jaksa penuntut umum, yakni pasal 340 adanya perencanaan. Sebaliknya bagi terdakwa Ferdy Sambo dan kuasa hukumnya sendiri, sebaliknya dalam persidangan sejak awal digelar hingga saat ini tampaknya memang Ferdy Sambo dan kuasa hukumnya ini tidak bisa menghindar tentang adanya peristiwa pembunuhan terhadap Brigadir J. Namun apa yang menjadi dasar atau argumentasi pembelaan Ferdy Sambo dan kuasa hukumnya selama ini, yakni kuasa hukum dan Ferdy Sambo ini berusaha meyakinkan majelis hakim bahwa peristiwa pembunuhan yang terjadi di Duren 3 di rumah dinas Ferdy Sambo saat itu merupakan spontanitas, tidak ada perencanaan sebelumnya. Hal inilah yang menjadi upaya dari terdakwa Ferdy Sambo untuk mengelak dari sangkaan atau dakwaan dari JPU terhadap yakni pasal 340 dengan ancaman hukuman mati dan penjara seumur hidup tersebut. Untuk mendukung argumentasi Ferdy Sambo tersebut bahwa tidak ada perencanaan ini, berkali-kali kuasa hukum Ferdy Sambo dan Ferdy Sambo sendiri menarasikan peristiwa pembunuhan yang terjadi ini dilatar belakangi oleh adanya kasus pelecehan seksual, bahkan permekosaan terhadap istri Ferdy Sambo, yakni Putri Chandrawati, yang terjadi di Magelang. Hal inilah yang selalu diulang-ulang, yang selalu diungkapkan dan menjadi upaya bagi terdakwa untuk meloloskan diri dari jeratan pasal 340, yakni yang dengan ancamannya itu adalah hukuman mati, penjara seumur hidup atau maksimal 20 tahun penjara. Tentunya bagaimana nanti jalannya persidangan, apakah
jaksa penuntut umum akan menuntut Ferdy Sambo ini secara maksimal atau ada keringanan-keringanan, tentunya ini menjadi wewenang dari jaksa penuntut umum sendiri, dan hal ini juga merupakan hal yang dinanti-nanti oleh semua pihak, baik bagi keluarga korban maupun masyarakat umum. Tentunya kami akan terus mengawal perjalanan sidang yang akan berlangsung seperti biasa rencananya pada pukul 10 pagi nanti, dan terus kami akan mengupdate informasi terkini dari perjalanan sidang tuntutan jaksa penuntut umum terhadap terdakwa Ferdy Sambo pada siang nanti. Sementara demikian, Rizky. Baik, terima kasih Leo Satya melaporkan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Itu tadi pemirsa bahwa hari ini Ferdy Sambo akan menjalani sidang tuntutan, dan kemarin kita sudah melihat terdakwa lain Ricky Rizal dan Kuatmaruf sudah menjalani sidang tuntutan dan dituntut oleh JPU selama hukuman pidana 8 tahun penjara. Dan untuk membahas hal ini seperti apa kiranya tuntutan terhadap terdakwa Ferdy Sambo, kita langsung berbincang dengan Pak Palmer Situmorang, praktisi hukum dan juga Ketua Umum AAI. Selamat pagi Pak, apa kabar Pak? Pagi Rizky, saya sehat. Saya senang bisa ada di tempat ini. Alhamdulillah, terima kasih sudah menyempatkan waktu Pak. Yeah. Kalau kita lihat kemarin sebelum membahas sidang pada hari ini tuntutan Ferdy Sambo, kemarin kita sudah lihat terdakwa lain Ricky Rizal dan juga Kuatmaruf dituntut 8 tahun penjara. Bagaimana Pak Palmer melihat tuntutan 8 tahun penjara ini? Ya, pertama saya memperhatikan apa opini masyarakat lewat media sosial, reaksi di media arus utama, ya, reaksi masyarakat, reaksi keluarga, ya, dari situ kita bisa lihat bahwa kita tarik satu pemahaman, ada yang merasa bahwa tuntutan itu antara Kuat dan si Ricky itu harusnya tidak sama karena intelektualitas maupun jabatan maupun kedudukan mereka di masyarakat tidak sama, itu seperti itu ya. Tetapi yang perlu dipahami adalah seperti ini. Masyarakat luas perlu memahami tugas jaksa itu adalah menuntut, menjalankan putusan pengadilan atau penetapan hakim. Nah, di dalam perkara umum dia mewakili negara untuk menciptakan ketertiban lewat penuntutan. Nah, dia juga menjadi wakil dari penegara untuk jadi advokat negara, menjalankan ketertiban umum untuk menertibkan melalui prosedur peradilan pidana. Nah, di dalam pendapat-pendapat umum itu saya dapat melihat bahwa banyak yang belum dipahami bahwa kalau jaksa menuntut katakanlah bukan besar kecilnya, tetapi apa yang dituntut itu banyak juga yang dipertimbangkan di luar hal-hal yang terucap di dalam rekuisitor atau tuntutan itu tadi. Misalnya katakanlah bahwa tentang komentar antara berat ringannya tuntutan, ya, bahwa itu harus juga dilihat bahwa ada kalanya juga mesti dia seperti Ricky Rizal itu RR, ya. Dia kan seorang polisi tetapi dia pun sudah dipecat, artinya dia pun mungkin sudah pernah mengabdi pada negaranya sekian lama. Toh mungkin yang paling dilihat oleh jaksa itu adalah bahwa dia pun sebenarnya ada di dalam situasi yang tidak mudah berhadapan dengan orang yang ada sekeliling, katakanlah terdakwa lain seperti FS Ferdy Sambo. Tentulah dia dalam situasi psikologis yang menjadi pertimbangan jaksa. Karena jaksa itu menurut Undang-Undang nomor 16 tahun 2004, dia itu harus mandiri, tidak bisa diintervensi. Maka itu bisa kita lihat di persidangan ketika dia menuntut seseorang terdakwa, katakanlah kita nilai itu terlalu ringan, itu terlalu berat. Lalu kemudian hakim memutus lebih ringan. Yang masyarakat umum hanya tahu kalau hakim memutus kurang dari setengah dalam perkara umum atau kurang dari 2/3, jaksa wajib banding atau melakukan upaya hukum. Tidak demikian. Itulah apa yang dituntut oleh jaksa itu sesuai dengan asas yang dianut oleh kejaksaan dalam tugasnya sebagai abdi negara dalam penuntutan. Dia harus mempunyai rasa keadilan. Nah, ketika tuntutan itu diputus oleh hakim kurang dari setengah, dia wajib banding, wajib upaya hukum atau wajib kasasi. Tetapi bagaimana kalau sekiranya lebih berat? Masyarakat umum pada umumnya tidak tahu. Tidak.
jaksa juga mempunyai hak untuk menyatakan banding atau kasasi terhadap putusan yang lebih berat. Karena apa? Karena jaksa mempunyai rasa keadilan. Maka dia adalah penuntut yang membawa misi keadilan, walaupun kadang dalam prakteknya yang diajukan itu adalah bukti-bukti yang mendukung bagaimana supaya terdakwa dihukum. Bukti-bukti yang tidak mendukung dakwaannya walaupun ada dalam berkas seperti saksi tidak dihadirkan dalam praktek. Tetapi hakikat perundang-undangan mewajibkan jaksa itu adalah sebagai penuntut yang membawa misi keadilan dan kebenaran. Itu. Jadi kalau melihat kepada apa yang terjadi kasus kemarin, ada ketimpangan. Ketimpangan artinya perasaan terutama dari keluarga korban Joshua, orang tuanya melihat kok ini ada kesamaan secara awam itu memang. Tapi itulah yang kita lihat. Mari masyarakat juga akan melihat jaksa adalah satu. Mulai dari jaksa agung sampai ke jaksa penuntut di bawah. Itu jaksa itu satu. Jadi apa yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum dalam kasus kemarin, kasus RR maupun Kuat Maruf, itu sudah mendapat persetujuan Kajati, sudah mendapat persetujuan minimum jaksa agung muda tindak pidana umum. Sebelum itu dituntut, apalagi kasus ini kasus menarik, bahkan bukan tidak mustahil bahwa ini juga dengan persetujuan dari jaksa agung. Karena menuntut dalam kasus high profile atau yang mendapat sorotan masyarakat yang sangat luas, ini tidak mudah menetapkan besar kecilnya. Walaupun kita lihat jaksa seperti waktu mau dituntut seperti si Ricky Rizal, ketika mau dituntut dibacakan tuntutannya sepertinya menunggu dari sebelah ditulis 8 tahun gitu ya, sodorkan. Kalau menurut saya itu agak gimmick. Udahlah, membuat hiburan saja. Karena mereka pada umumnya dalam satu koordinasi yang baik ya kepada masyarakat apa adanya aja lah ya. Jadi saya tidak mau mengatakan itu ringan atau berat, tetapi kalau dikatakan sepatutnya tidak sama antara tuntutan kepada Fuad sebagai sipil yang lebih tidak memahami kesadaran manfaat hukum, manfaat penegakan hukum, ketimbang Ricky Rizal yang mempunyai sense atau pemahaman ketertiban umum, penegakan hukum, karena dia udah sekolah polisi juga dan dia abdi negara. Jadi seharusnya mungkin harus lebih tinggi dia sepertiga daripada apa yang dituntutkan kepada si Kuat Ma'ruf. Itu yang menurut perhitungan saya. Apalagi di dalam publik saya lihat hitungannya hitungan orang awam. Karena memang di dalam dakwaan kedua orang ini dinyatakan oleh jaksa, sikapnya menyatakan bahwa perbuatan kedua orang ini turut membantu, turut terlibat di dalam penyertaan di dalam pasal yang nggak main-main 340. Ancamannya maksimumnya itu kan mati atau seumur hidup. Di bawahnya hukuman 20 tahun. Kalau 20 tahun setengahnya aja kan 10 tahun tuntutannya. Jadi tuntutan ini oleh masyarakat awam menganggap bahwa itu masih di bawah 50% ya. Jadi sangat toleran sekali sebenarnya jaksa. Dan ini bisa kita menjadi semacam batu loncatan menduga-duga apa yang akan dituntut nanti terhadap yang lainnya gitu. Nah, benar Pak Malamre, kita menduga-duga jadi seperti apa nanti tuntutan yang akan dilayangkan oleh jaksa penuntut umum terhadap terdakwa Ferdy Sambo. Tapi dijawab nanti usai jeda, pemirsa tetap bersama kami di Breaking News Kasus Sambo.